Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas tentang kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Boleh di next? Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Kak Ilmalika Salva, ada aku Safira Salsabila Azhara, dan rekan aku Umratul Jannah. Boleh di next? Nah, outline yang akan kami bahas mengenai satu, pengertian kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Dua, prinsip kepemimpinan dan dalam bidang kesehatan. Tiga, pengertian puskesmas dan fungsi puskesmas. Empat, peran kepemimpinan puskesmas. Dan lima, pelayanan kesehatan. Untuk pengertian kepemimpinan dalam bidang kesehatan sendiri, kepemimpinan dalam bidang kesehatan merujuk pada kemampuan untuk memimpin dan mengelola individu, tim, atau organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Untuk prinsip dari kepemimpinan dalam bidang kesehatan, yaitu kepemimpinan dalam bidang kesehatan memiliki peran yang penting dalam menjalankan dan memastikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Berikut adalah prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan dalam bidang kesehatan. Pertama, fokus pada pasien dan masyarakat. Hal ini harus memprioritaskan kebutuhan pasien dan masyarakat secara adil. Dua, komunikasi yang efektif. Menyampaikan kunjungan dengan jelas dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Yang ketiga, kolaborasi dan tim kerja. Mendorong kerjasama antar profesi dan institusi untuk pelayanan holistik. Nah, yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, yang mana kelola sumber daya secara jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kelima, keputusan berdasarkan data. Menggunakan data ilmiah sebagai dasar kebijakan. Yang keenam, kepemimpinan yang inovatif, adaptif terhadap tantangan dan mendorong inovasi. Yang ketujuh, etika dan profesionalisme. Seorang pemimpin dengan integritas dan hormati hak pasien. Yang kedelapan, pengembangan SDM atau sumber daya manusia, yang mana hal ini memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi staf. Yang kesembilan, kesiapsiagaan, respon cepat terhadap darurat kesehatan. Yang terakhir, yang ke-10, ada peningkatan kualitas, yang mana hal ini berkomitmen pada perbaikan keberlanjutan. Boleh di next? Nah, untuk pengertian dari puskesmas sendiri, puskesmas merupakan bentuk pelayanan dan fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi rendah dan menengah dan ke bawah. Pengertian puskesmas menurut pedoman kerja Puskesmas Depkes RI adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Nah, untuk fungsi dari puskesmas itu sendiri, faktor biaya periksa dan obat yang lebih murah serta lokasinya yang mudah dijangkau berada di tiap kelurahan ataupun kecamatan merupakan alasan utama masyarakat memilih puskesmas sebagai tempat untuk berobat. Puskesmas sendiri disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh, dan mudah dijangkau. Dalam wilayah kerjanya, kecamatan dan atau sebagian kecamatan di Kota Madia atau kabupaten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Umratul Jannah.
Baik, terima kasih Safira. Di sini ada peranan kepemimpinan Puskesmas. Kepemimpinan di Puskesmas sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan secara optimal. Peran utama seorang pemimpin di Puskesmas yaitu diantaranya satu peran pengelola atau manajemen, dua peran penyedia layanan atau pelayanan publik, tiga peran visioner, empat peran edukator dan fasilitator, 5 peran koordinator dan penghubung, dan 6 peran pemantau dan evaluator. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berdasarkan model kepemimpinan itu, yang pertama kepemimpinan visioner. Contohnya, Direktur Rumah Sakit menetapkan visi untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine untuk menjangkau pasien di daerah terpencil. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, di mana contohnya kepala puskesmas menginspirasi tim untuk mengadopsi pola kerja baru yang lebih efektif dalam penanganan penyakit menular, misalnya dengan program pengendalian TBC. Selanjutnya, kepemimpinan servant leadership. Contohnya, seorang manajer layanan kesehatan mendengarkan masukan staf mengenai kebutuhan peralatan medis, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat baru. Keempat, kepemimpinan situasional. Contohnya, pemimpin krisis kesehatan mengambil langkah cepat saat pandemi dengan membentuk tim respons darurat dan mendistribusikan informasi akurat kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu kepemimpinan kolaboratif, di mana contohnya kepala dinas kesehatan bekerja sama dengan komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mengembangkan program gizi anak. Untuk kesimpulannya sendiri, kepemimpinan di bidang kesehatan bertujuan memastikan layanan berkualitas melalui visi yang jelas, keputusan berbasis bukti, kolaborasi, adaptasi, komunikasi yang efektif, kesiapsiagaan, pemberdayaan tim, dan sebagainya. Pemimpin menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.